Untuk pertemuan kali ini ya kita akan bahas RPS 6 dan 7. RPS 6 dan 7 bahasannya masih satu topik yang sama karena sangat panjang makanya dipisah gitu ya. Intinya adalah tentang pertumbuhan ekonomi ya, economic growth. Ini yang RPS 7-nya gitu kan. Economic growth. Yang kedua, kemudian ini adalah yang pertama. Cuman kita akan banyak memfokuskan ke yang pertama ya karena ini adalah dasarnya. Adalah basicnya untuk memahami economic growth. Jadi kita akan banyak berfokus di sini sebelum nanti kita berpindah ke yang kedua. Yang kedua kita nanti hanya akan sekilas gitu ya. Tapi kita akan banyak ngobrol yang di sini. Langsung aja nih kita mulai gitu ya. Jadi pokok bahasan yang pertama adalah close economy. Jadi di sini kita masih menganggap ekonomi kita tertutup begitu ya, tidak ada ekspor maupun impor. Nanti ketika teman-teman sudah masuk setelah UTS gitu ya, kita akan masuk ke open economy ya. Bedanya hanya di ekspor dan impornya begitu ya. Tapi sekarang kita menggunakan asumsi ekonomi yang kita gunakan saat ini saat belajar adalah ekonomi tertutup begitu ya, dan menggunakan modelnya adalah solo model. Ya, kemudian kita akan membahas juga ya poin penting yaitu adalah golden rule ya, golden rule untuk menentukan atau untuk mencari ya saving rate dan capital stock yang optimal. Kemudian di sini kita juga menggunakan house country standard of living depend on its saving and population growth rates ya. Kalau di 10 prinsip ekonomi ya kita belajar bahwa country standard of living depend on its ability to produce goods and services gitu kan. Pada GDP-nya begitu. Tapi kalau di sini kita akan melihat bahwa standar hidupnya suatu negara bergantung pada savingnya ya, tabungannya dan pertumbuhan penduduknya. Kayak kita akan masuk. Ya, kenapa pertumbuhan itu penting ya? Tadi aku udah kirim satu contoh tulisannya, artikel itu bagus, silahkan dibaca. Jadi di sini ada data kematian bayi gitu ya, kematian bayi di mana 20% di negara termiskin ya, yang termiskin, dan hanya 0,4% di negara paling kaya. Ya di Pakistan 85% masyarakat hidup ya dengan kurang dari $2 per hari. Artinya kalau sekarang kursnya adalah kita asumsikan 14.000, berarti di bawah 28.000 sehari. 85% kalian bayangkan, 85%. Kemudian seperempat dari negara termiskin during the past ya ada sesuatu yang buruk lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kemudian kemiskinan ya itu selalu diasosiasikan ya dengan oppression of women and minorities. Kita simpulkan di sini ya bahwa economic growth ya itu raises living standard and reduce poverty. Artinya apa? Poverty ya atau kemiskinan gitu kan, itu bisa kita kurangi. Kemudian standar hidup ya bisa kita tingkatkan juga. Artinya 2% per hari ini ya ini bisa kita tingkatkan. Dengan apa? Ya dengan economic growth. Ya kita lihat di sini income and poverty in the world, di dunia gitu ya. Pendapatan dan kemiskinan di dunia. Ini adalah beberapa negara terpilih gitu ya di tahun 2010. Di sini adalah income per kapitanya ya. Kemudian di sisi Y ya, di sisi vertikalnya di sini adalah berapa persen populasi yang hidup pada $2 per hari atau kurang. Ya, ternyata Indonesia cukup tinggi ya. Di sana ada sekitar hampir 50%. Kemudian kita akan mencoba lanjut masuk ke Solo model ya. Menurut Robert Solow ya, Robert Solow ini dia adalah pemenang Nobel ya atas kontribusinya kepada studi tentang pertumbuhan ekonomi. Kemudian, nah ini dia.
Solo model gitu ya, dia berbeda dengan apa yang kita pelajari pada chapter 3. Di mana di chapter 3 tentang kita waktu itu ngomongin GDP ya, tentang Y sama dengan FKL. Ya, teman-teman pasti masih ingat. Nah, di sini kita tuliskan K-nya itu ada barnya, L-nya ada barnya, Y-nya ada barnya. Ya, karena kita anggap K ini fix, L ini fix, sehingga Y-nya ini fix. Tapi di sini enggak. Bahwa K ini tidak lagi fix ya. Kenapa? Karena investment, ya, investasi menyebabkan kapital itu tumbuh, dan depresiasi ya menyebabkan kapital itu istilahnya turun begitu ya. Kemudian L, labor juga tidak lagi fix. Kenapa? Karena ada pertumbuhan populasi ya yang menyebabkan labor ini akan tumbuh. Sehingga harusnya kalau L itu tumbuh, K itu tumbuh, ya Y otomatis juga harusnya ikut tumbuh begitu kan. Tinggal kita lihat manakah yang lebih besar, investasinya atau depresiasinya. Manakah yang lebih mendominasi, populasinya, pertumbuhan populasinya, atau justru malah tingkat kematiannya. Dan di sini kita lihat bahwa fungsi konsumsi itu lebih simpel. Kalau fungsi konsumsi pada chapter-chapter sebelumnya, kita pelajari bahwa Y sama dengan C plus I plus G, ya, karena ini tertutup gitu kan. Sekarang tidak ada G gitu ya, hanya ada C dan I saja. Dan juga tidak ada T, ya, sehingga nanti C ini tidak dipengaruhi oleh T. Sorry. Sehingga nanti C ini tidak dipengaruhi oleh Y min T gitu kan. Kita kan selama ini belajarnya Y min T begini kan. Tapi ini tidak. Kita akan lihat ya, tidak ada G dan T gitu ya. Kemudian nah, seperti kita ketahui dari sisi produksi begitu ya. Y itu FKL. Kemudian ada juga Y kecil ya. Y kecil sama dengan Y besar dibagi L. Artinya output per pekerja. Sedangkan K kecil adalah K besar dibagi L, yaitu kapital per pekerja. Asumsikan bahwa constant return to scale, sehingga ZY sama dengan F dalam kurung ZK, ZL. Kemudian apabila kita isi Z-nya adalah 1 per L, kemudian kita peroleh ya Y sama dengan F per K. Ya. Ini menandakan apa? Ya, ini menandakan bahwa output per worker ya merupakan fungsi dari capital per worker. Semakin banyak capital per workernya, otomatis output per workernya juga akan meningkat, kan logikanya seperti itu. Tapi apakah selalu meningkat? Kita akan lihat, oh ternyata enggak gitu ya. Ada production functionnya, ada fungsi produksinya, di mana output per worker atau Y ya lama-kelamaan dia akan landai. Ya, nah, dia akan landai. Kenapa? Ya ini adalah dinamakan dengan marginal production capital. Ya. Rumusnya adalah FK plus 1 dikurangi FK. Ini adalah sebelum capital ditambah 1, ini setelah capital ditambah 1. Kita cari selisihnya, maka kita akan peroleh MPK-nya. Di sini adalah capital per worker-nya, begitu kan. Kemudian national income identity-nya, yang semula kita adalah C plus I plus G, ya, karena kita tidak lagi menggunakan G, maka hanya C dan I saja. Kita buat per worker, ya, artinya pendapatan per worker ya sama dengan konsumsi per worker ditambah dengan investasi per worker. S adalah saving rate ya. Tapi kita perlu perhatikan bahwa S kecil di sini adalah hanya lowercase saja dari variabel saving begitu ya. Dia tidak sama dengan S besar dibagi dengan L ya. Dia hanya tingkat savingnya saja. Jadi misalnya S-nya adalah 0,3, maka apabila masyarakat mendapat $1, 0,3-nya ditabung, 0,7-nya dikonsumsi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian maka consumption function ya, fungsi konsumsi adalah C sama dengan I min S kali Y. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Saving ya, saving dia didapat dari pendapatan dikurangi dengan konsumsi begitu kan. Konsumsi adalah 1 min S
kali Y, sehingga savingnya adalah S dikalikan Y ya. Jadi sehingga misalnya tadi ya saving rate-nya adalah 0,3, kemudian masyarakat mendapat Y-nya adalah 10, maka savingnya dia adalah saving rate dikalikan pendapatan 0,3 dikalikan 10 ya, savingnya adalah 3. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Maka national income identity adalah Y sama dengan C plus I, di mana I adalah Y min C sama dengan SY, sehingga Y sama dengan C plus SY, begitu kan? Karena ingat ya, Y adalah FK, begini kan? Maka tinggal kita masukkan semua, tinggal kita gabung semua gitu ya. Y sama dengan C plus S FK. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita lihat output konsumsi dan investasi. Ya, ini adalah output per workernya, ya, atau pendapatan juga sama, karena kita masih menggunakan asumsi bahwa output sama dengan pendapatan. Kemudian di sini adalah capital per workernya, C adalah konsumsinya, sedangkan I adalah investasinya, begitu ya. Ini adalah pendapatannya. Ya, I adalah SFK, ya, sedangkan C adalah FK-nya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya depresiasi. Ya. Depresiasi dilambangkan sebagai seperti ini ya. Ini misalkan kita sebut sebagai omega gitu aja biar gampang ya. Omega adalah rate of depreciation ya, artinya rate-nya apabila rate-nya 0,1 gitu kan, kemudian capital stock-nya adalah yang digunakan 100 ya, maka depresiasinya adalah 10 ya. Kemudian ada capital accumulation gitu ya. Perubahan di capital stock atau delta K sama dengan investasi dikurangi dengan depresiasi. Karena I adalah SFK, maka rumusnya menjadi delta K sama dengan SFK dikurangi tingkat depresiasi per worker. Nah, kemudian kita lihat tentang pertumbuhan populasi. Ya, pertumbuhan populasi atau delta L per L, ya ini adalah pertumbuhan labor ya kan, L2 min L1 dibagi dengan L1 ini kan. Ini kan bisa kita tuliskan sebagai delta L per L. Ya. Delta L per L ini ya dinotasikan sebagai N atau pertumbuhan populasi. Nah, kemudian ada juga yang namanya break-even investment. Ya. Break-even investment adalah jumlah investasi yang dibutuhkan untuk membuat K-nya konstan. Karena kita tahu ya investasi kan mengurangi K tuh. Jadi berapa yang harus ditambah supaya ya K-nya ini remain konstan. Intinya menutup depresiasinya begitu ya. Maka bisa kita lihat persamaannya apabila kita memasukkan pertumbuhan penduduk, ya, pertumbuhan labornya terutama delta K sama dengan SFK, yang mana ini adalah I ya dikurangi dengan omega plus N dikalikan K, yang mana ini adalah break even investment-nya. Nanti contoh soalnya seperti apa gitu kan? Contoh soalnya disuruh ngutek-ngutek rumus ya, tidak disuruh kalau di tahunku sih ya, dia ngutek-ngutek rumusnya gitu ya, bukan menghitung ya. Misalnya diketahui soal seperti ini, hitunglah, carilah delta K-nya. Kurang lebih nggak seperti itu sih kalau di tahunku. Nah, di sini kita melihat adalah Solow model diagram. Di sini adalah investment ya dan juga break even investment. Kemudian di sini capital per worker-nya. Ya, ini adalah SFK, ini adalah investment ya kan.
Kemudian yang ini adalah break even-nya. Ini adalah capital per worker-nya. Ini adalah titik equilibrium-nya gitu ya. Bisa kita bilang sebagai titik equilibrium-nya. Kemudian apabila ada population growth ya. Population growth dia berdampak di mana gitu kan. Dampaknya adalah di N ya kan. Di N1 ini dia bertambah jadi N2. Sehingga kurvanya dia akan shifting ke atas. Ya, kurvanya shifting ke atas yang semula equilibriumnya di titik ini dia akan bergeser ke titik yang baru lagi. Ya, ini adalah equilibrium terbaru. Ternyata dengan bertambahnya population growth ya menyebabkan kenaikan dari break even investment ya sehingga dia akan membentuk equilibrium baru dengan kondisi capital per worker yang lebih rendah ya. Equilibrium di sini disebut sebagai steady state. Nah, di sini ada prediksi nih dari Solow nih, ya kan? Dia memprediksi bahwa negara dengan populasi yang tinggi, pertumbuhan populasi yang tinggi, dia akan mempunyai tingkat kapital dan income per worker yang lebih rendah di jangka panjang. Apakah itu benar? Ya, di sini adalah population growth-nya. Kemudian di sini adalah income per person. Ya. Semakin tinggi population growth-nya, ternyata bisa kita lihat bahwa income per person-nya juga akan semakin rendah. Kemudian ada juga prediksi yang berikutnya, yaitu Solow memprediksi negara ya dengan tingkat saving yang lebih tinggi ya dan tingkat investment yang lebih tinggi juga, dia akan punya level capital dan income per worker yang lebih tinggi di jangka panjang. Kita lihat datanya begitu kan. Ternyata benar begitu ya. Apabila efektif investment rate-nya semakin tinggi, maka kita bisa lihat income per person-nya juga semakin tinggi. Nah, kemudian ini juga merupakan hal yang penting. Ini disebut sebagai golden rule-nya. Ya. Nah, di sini golden rule dia dilambangkan menggunakan ini ya, the best steady state ya. Dia punya the highest possible consumption per person ya. Punya kemungkinan konsumsi tertinggi ya untuk setiap masyarakatnya, yang mana C sama dengan 1 min S FK ya. 1 min S ini apa? 1 min S ini adalah Y ya kan, Y min YS dikalikan FK gini kan. Nah, kemudian ini udah YS ya. Ini udah 1 min YS nih. Kemudian setiap kenaikan S ya, apabila S-nya naik, maka dia menyebabkan K yang semakin tinggi dan Y yang semakin tinggi, yang mana akan menyebabkan C yang semakin tinggi, begitu kan. Kemudian ini ada pertanyaan gitu kan, mana bagaimana gitu ya, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa S dan K ini bisa memaksimalkan C-nya gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat gitu bahwa C ya sama dengan Y min I ya, yang mana Y adalah FK ya, FK kecil ya. Kalau FK kecil tadi kalau teman-teman lihat FK kecil adalah capital per worker-nya, Dan I investment di sini adalah dimaksud dengan break even investment-nya begitu kan. Gamma ditambah dengan pertumbuhan penduduk dikalikan dengan K. C akan maksimal ya apabila MPK-nya, marginal production capital-nya, sama dengan break even-nya, pertumbuhannya begitu ya, pertumbuhan investment yang harus dipenuhi ya, rate-nya begitu ya. Atau ya pertumbuhan penduduknya sama dengan MPK dikurangi depresiasi dari capital-nya. Nah,
Ini sudah habis, kita akan coba lanjutkan ke berikutnya. Ya, ini kita akan sekilas-sekilas. Tapi konsep key-nya ya, sekali lagi konsep key-nya dia ada di kurva ini ya. Jadi kurva ini teman-teman harus pahami betul ya. Teman-teman harus pahami betul mana posisi-posisi yang menunjukkan kondisi steady state. Apa arti dari setiap variabel ini gitu kan? Ada SFK ya, kemudian ada omega plus N dikalikan K ya. Ini apa artinya? Kemudian delta K ini apa gitu ya. Teman-teman harus pahami betul kondisi seperti ini dan juga kurvanya begitu ya. Karena kurvanya lah yang penting begitu ya. Dan di setiap UTS kalau nggak salah pasti bakal ada kurvanya. Kemudian kita akan lihat di chapter 9. Ya, di chapter 9 ini tidak begitu banyak dia akan memasukkan teknologi gitu ya. Kemudian setelah teknologi dia akan banyak implikasinya. Aku akan coba share screen. Nah, ya pada chapter ini pada intinya kita akan membahas tentang teknologi gitu ya. Bagaimana dampaknya begitu. Adanya teknologi, ada pertumbuhan teknologi dalam Solow model. Nah, di sini terdapat variabel yang baru ya, yang mana adalah E. E ini adalah efisiensi dari tenaga kerja. Kemudian pertumbuhan dari efisiensi tenaga kerja ini ya dia dinotasikan sebagai G ya, yang mana G ini dia menyatakan pertumbuhan efisiensi ini ya dikarenakan oleh adanya teknologi ya. Maka di sini kita bisa tahu kita tuliskan persamaan yang baru di mana Y sama dengan F, K, dan L dikalikan E. Artinya sudah dikalikan dengan efisiensinya. Nah, kemudian di sini juga dirubah nih. Kalau tadi Y kecil adalah Y besar dibagi L, sekarang dibagi dengan LE, yaitu output per effective worker. Ya. K juga demikian, K kecil adalah capital per effective worker. Nah, tapi untuk fungsi produksinya tetap akan sama, yaitu Y sama dengan FK. Dan saving investment per effective worker-nya adalah S dikalikan Y, ya, yang mana sama dengan S FK. Nah, kemudian apabila kita masukkan teknologi, ya, maka break even investment-nya juga akan berbeda, begitu ya. Break even investment-nya adalah omega, yang mana ini menyatakan depresiasi, ini N adalah menyatakan pertumbuhan penduduknya, dan G adalah menyatakan pertumbuhan dari efisiensi pekerjanya. Ya, ingat, G sama dengan delta E dibagi dengan E. E adalah labor efisiensi. Nah, kemudian kita lihat kurvanya begitu ya. Kurvanya kurang lebih juga masih tetap akan sama. Nanti misalnya kita lihat gitu kan, kok di sini tingkat depresiasi tahunannya menurun gitu kan. Maka bagaimana dampak terhadap kurvanya? Bagaimana break even investment-nya? Bagaimana capital per worker-nya? Jadi kalau misalnya depresiasinya turun, maka kurva ini akan ikut turun juga ya enggak? Nah, misalnya di sini deh. Nah, di sini. Sehingga yang semula dia posisi di sini, ya shifting pindah ke sini. Capital per worker-nya dia akan pindah ke sini. Nah, kemudian ini juga ada golden rule tapi menggunakan teknologi ya, teknologi dimasukkan. Kita tahu bahwa C sama dengan Y min I, di mana Y adalah FK dan I adalah omega ditambah N dikalikan K. Ya, tapi karena kita memasukkan teknologi maka pertumbuhan
dari efisiensi pekerja yang tidak lain adalah pertumbuhan teknologinya juga kita masukkan gitu ya. Artinya kita semakin besar break even investmentnya, kita harus menambah lagi ya jumlah yang harus kita keluarkan supaya investmentnya menjadi break even. Kemudian C akan maksimal apabila ya MPK sama dengan omega ditambah N ditambah dengan G, atau bisa saja MPK min omega sama dengan N ditambah G. Ya, bedanya ada di G-nya ini. Kalau tadi sebelum ada teknologi, G-nya tidak ikut gitu kan, tapi setelah ada teknologi maka G-nya bisa diikutkan. Oke, kalau yang di bawah-bawah ini kita tinggal contoh-contoh ya di empiris-empirisnya, bukti empiris-empirisnya. Silakan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, tapi sebelum ditanyakan ini aku akhiri terlebih dahulu gitu ya, karena waktunya sudah tinggal sedikit. Nanti setelah ini aku akan share link terbaru, silakan teman-teman join kalau misalnya ada yang ditanyakan, atau kalau misalnya masih bingung, kita akan coba lagi kita jelaskan dari awal gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini silakan balik lagi masuk ke Zoom lagi.